671. Damar tidak terlalu peduli dengan keberadaan keluarga Yun. Dia hanya ingin masuk ke dalam burial ground lebih awal. Bagaimanapun dia tetap ingin mencobanya. Dia ingin meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Tempat ini terlalu membosankan baginya. Tidak ada sinyal sama sekali di tempat ini, dan mereka sudah berada di sini selama setengah bulan. Jika mereka dapat membawa tulang abadi atau sekelompok orang ini kembali, itu akan membawa kemajuan besar bagi Night Watcher. Damar hanya mempunyai dua tujuan saat ini. Pertama, dia ingin meningkatkan kemampuannya dan mencapai Undying Flame sesegera mungkin. Kedua, untuk meningkatkan kemampuan Night Watcher. Ketika Ghost menyerang lagi, tidak akan ada begitu banyak Night Watcher yang mati di medan perang. Mari kita pergi makan dulu. Kedatangan keluarga Yun sudah tidak penting lagi, ujar Wallace sambil tersenyum. Damar dan yang lainnya berjalan ke tempat tersebut. Raffi menyiapkan satu meja untuk mereka. Banyak orang melihat ke arah mereka saat ini. Ada dua orang yang sedang menunggu. Mereka berasal dari keluarga Zen dan dari keluarga Min. Mereka menggunakan meja persegi kuno untuk makan. Meja tersebut hanya muat untuk 8 orang. Ada 6 orang dari pihak Damar, ditambah 2 orang itu, ada 8 orang persis. Orang dari keluarga Min adalah Belinda si gadis cantik. Dan orang dari keluarga Zen bernama Raphael Zen, dia seumuran dengan Damar dan yang lainnya. Raphael adalah seorang yang akrab dan ramah. Setelah dia duduk, dia langsung memperkenalkan dirinya. Kemudian dia menatap Damar dengan penuh semangat dan berkata, "Damar, apakah kamu benar memukul Billy di desa keluarga Yun?" "Aku tidak memukulnya," Damar berbatuk sekali. "Aku hanya menamparnya sekali, lalu memukul ayahnya." Raphael tampak sangat gembira. "Baguslah. Karena keluarga Yun adalah yang terkuat di antara 4 keluarga besar, maka si Billy itu selalu sombong di depan kami. Dia adalah yang terkuat di antara anak-anak muda, kami tidak bisa melawannya juga. Setiap kali dia melihat gadis-gadis cantik di 4 keluarga besar, dia selalu menggoda mereka. Itu sangat menjengkelkan. Apakah kamu tahu, Edric dari keluargamu akan dipukul olehnya setiap kali dia bertemu dengannya. Aku pun juga pernah dipukul olehnya beberapa kali." Damar tidak berkata apapun. Dia pun juga pernah melihat penampilan Billy yang sombong itu. "Ya, dia pernah menggodaku. Tidak hanya aku saja, gadis-gadis muda dari keluargamu pun sama." Setelah dia bertemu dengan Mina dan Rosie, dia mencoba untuk menikahi salah satu dari mereka. "Namun, permintaannya telah ditolak oleh keluargamu," kata Belinda. "Semenjak itu, dia sering mencari masalah dengan anak muda dari keluargamu. Kamu memukulinya dan membuatnya begitu malu, itu benar-benar satu kabar baik bagi kami. Mereka semua adalah anak-anak muda." Setelah mengobrol sebentar, mereka menjadi semakin akrab dengan yang lain. Raphael berkata dengan ekspresi gembira, "Aku berharap kamu dapat membuka tempat ini sepenuhnya. Usiaku masih muda dan aku tidak ingin tinggal di dalam gunung seumur hidup, dan juga..." Pada saat ini, ekspresi wajahnya berubah menjadi cabul. "Setahuku, wanita-wanita dari dunia luar sangat nakal. Bahkan ada yang disebut gadis bar atau semacamnya. Benarkah itu?" Raphael sangat penasaran dan langsung bertanya. Damar berbatuk sekali, "Kamu bisa bertanya pada Guntur tentang ini. Dia sudah terbiasa dengan hal seperti itu." Guntur tercengang sebentar, dan kemudian berkata, "Memang ada tempat seperti itu. Tetapi aku tidak pernah pergi. Aku punya teman bernama Chris, dia sering pergi ke tempat seperti itu. Sepertinya tempat-tempat itu memang menyenangkan. Aku akan memperkenalkan dia padamu nanti, dan aku akan menyuruhnya mengajakmu bertualang." Raphael berkata dengan penuh semangat, "Iya. Meskipun aku belum pernah bertemu dengannya, tapi aku sudah menganggapnya sebagai kawanku sekarang." Sikapnya memang hampir sama seperti Chris. Mereka sama-sama muda akrab, aktif, dan humoris. Belinda memelototinya dan berkata, "Jijik sekali." "Cih," Raphael mengerutkan bibirnya, "lagi pula, aku masih bujang. Apa salahnya jika aku ingin keluar dan melihat dunia?" Belinda mendengus, dia tampak sedikit marah. Damar dan yang lainnya bertatapan. Sepertinya ada cerita lain di antara mereka berdua. "Orang dari keluarga Yun sudah datang," seseorang berkata saat ini. Damar menoleh dan melihat ada sekelompok orang berjalan masuk dari luar desa. Ada pria dan wanita dan jumlahnya sekitar 50 atau 60 orang. Ekspresi Raphael sedikit berubah.
bukankah keluarga Yun yang harus bertanggung jawab atas 2 tempat pertahanan alien? Kenapa ada begitu banyak orang datang ke sini? Sepertinya orang-orang itu bukan dari keluarga Yun. Damar memperhatikan mereka lagi. Orang-orang yang berjalan di paling depan adalah orang dari keluarga Yun. Kebanyakan dari mereka adalah orang tua. Yang memimpin di paling depan adalah Jusman Yun. Selain itu, ada sekelompok orang tua mengikuti di belakang mereka dengan senjata di punggung. Yang paling mengejutkan Damar adalah Dr. T dan yang lainnya juga berjalan bersama mereka. Sepanjang waktu ini, mereka tidak dapat kabar dari Dr. T dan yang lainnya. Awalnya Damar berpikir bahwa mereka telah mengetahui betapa bahayanya Gunung Siwa ini dan memutuskan untuk keluar dari tempat ini. Dia tidak menyangka bahwa mereka akan berhubungan dengan keluarga Yun. Pada saat ini, dia merasa masalah ini mungkin tidak begitu mudah ditangani. Jusman, mengapa kamu berhubungan dengan mereka? Bukankah aku sudah pernah mengingatkanmu sebelumnya? Wallace dijebak olehnya, Master berkata dengan suara keras. Jusman melirik Master yang duduk di kejauhan. Meja itu diduduki oleh orang-orang tua dari 3 keluarga lainnya, termasuk Wallace. Kemudian, dia mengarahkan pandangannya pada Damar. Dia berkata dengan pelan, Damar datang ke desa keluarga Yun dan melukai anggota keluarga Yun. Dia bahkan hampir membunuh Bima selama tes. Damar tidak boleh masuk ke Burial Ground. Aku tidak setuju. Tidak setuju. Tidak setuju. Tidak setuju. Orang-orang dari keluarga Yun berkata dengan keras. Damar mengangkat alisnya dan melihat ke arah mereka. Ternyata tebakannya memang benar. 4 keluarga telah menjaga Burial Ground selama ini, dan keluarga Yun ingin memiliki tempat itu selama bertahun-tahun. Mereka tidak mungkin menyerahkannya begitu saja hanya karena Damar lulus dari ujian. Maka, mereka membuat masalah saat ini. Sejujurnya, Damar masih tidak begitu yakin. Bagaimanapun, 4 keluarga besar dari pihak yang sama. Jika keluarga Yun benar-benar tidak setuju untuk membiarkannya masuk, dia tidak bisa menebak keputusan dari 3 keluarga lainnya juga. Karena dia baru saja mengenal mereka selama beberapa hari, ini tidak dapat dibandingkan dengan hubungan 4 keluarga besar yang sudah mencapai puluhan tahunan. Tangannya di atas meja bergerak dengan pelan. Jika 3 keluarga lainnya tidak ingin membantunya, maka keluarga Yun mungkin akan membunuh mereka semua. Damar mengisyaratkan kepada yang lain agar mereka mempersiapkan diri dulu. Jika situasi menjadi buruk, mereka harus pergi sesegera mungkin. Di keluarga Yun terdapat banyak ahli bela diri. Ada Jusman, orang terkuat di dalam gunung ini, Bima yang sudah pulih dari luka-lukanya, dan Dr. T yang misterius. Jika 3 keluarga lainnya tidak membantu, Damar dan yang lainnya mungkin akan mati di tempat ini. Oleh karena itu, Damar langsung memerintahkannya. Lilia dan yang lainnya mengangguk tanpa suara. Tidak setuju. Jusman, tolonglah tahu diri. Suara Master yang keras itu terdengar lagi. Bersambung. 672. Master mengutuk, ini adalah aturan dari leluhur. Selama bisa melewati ujian yang diadakan oleh 4 keluarga, maka orang itu dapat masuk ke dalam Burial Ground. Kamu yang bermain curang selama tes penilaian, bahkan orang yang kamu pilih saja sangat payah. Damar telah lulus dari tes penilaian. Mengapa kamu masih berani membuat masalah lagi di sini? Dan sekarang, kamu menyalahkan Damar karena dia menyakiti orang-orangmu. Pada saat yang sama, seorang pria tua yang memakai baju Chongsam mengangkat kepalanya dan berkata, Jusman, kamu sungguh keterlaluan kali ini. Master baru saja memperkenalkan pria tua ini kepada Damar. Dia adalah Hosea Zen, orang yang telah mencapai Half Undying Flame di keluarga Zen. Tidak ada ekspresi apapun di wajah Jusman saat ini. Dia berkata dengan pelan, Damar adalah seorang yang sangat sombong dan congkak. Selama ujian kemarin, dia bahkan ingin membunuh orang-orang dari keluarga Yun yang mempunyai konflik dengannya. Jadi, meskipun dia lulus dari ujian kemarin, dia tetap tidak diizinkan untuk masuk ke Burial Ground. Jika dia mendapatkan warisan tulang naga, dia mungkin akan membuat masalah bagi banyak orang di masa depan. Dia lanjut berkata, dia tidak boleh masuk ke Burial Ground. Aku akan membiarkannya tinggal di sini selamanya. Jusman, apakah kamu sudah gila? Teriak Master. Dr. T berdiri di samping Jusman. Dia memegang dagunya dan menatap Damar dengan penasaran. Kemudian dia tersenyum dan berkata, Damar, aku sangat mengagumimu. Jika kamu bersedia untuk bergabung denganku, minumlah ramuan ini. Setelah itu, kamu dapat masuk ke dalam dengan aman.
Jusman menatap Damar dan tidak menyangkal kata-kata Dr. T. Dia berkata, hari ini, para ahli dari keluarga Yun telah hadir di tempat ini untuk mencegah masalah ini. Kemudian, dia melihat ke arah meja master dan yang lainnya. Orang-orang di meja itu semua adalah para ketua dari 3 keluarga lainnya, dan kemampuan mereka juga sangat tinggi. Jika kalian ingin bergabung dengan pihak Damar, maka kami terpaksa melawan kalian, kata Jusman. Dia berkata dengan sangat tegas dan sepertinya dia tidak akan berhenti sehingga Damar dibunuh olehnya. Orang-orang yang duduk di meja tersebut menunjukkan ekspresi kaget saat ini. Mereka tidak menyangka Jusman akan begitu memaksa. Dia tidak ragu untuk melawan mereka demi menghentikan Damar masuk ke Burial Ground. Bagi 3 keluarga lainnya, ini hanya sebuah pencobaan. Bagaimanapun, Damar belum mencapai tingkat Undying Flame. Jika dia telah mencapai tingkat Undying Flame, peluangnya mungkin akan lebih besar. Mereka berharap Damar dapat berlatih sehingga bisa mencapai Half Undying Flame dan kembali lagi pada lain kali. Namun keluarga Yun tidak mau mengambil risiko. Bagaimana jika Damar mampu membukanya? Jusman, Master berdiri dan berkata, kami yang menemukan Damar, dan kami membawanya untuk berpartisipasi dalam ujian kali ini. Dia adalah Night Watcher Zero dari negara H. Dia telah melindungi banyak masyarakat awam. Pada saat Ghost datang ke bumi, dia dan Iman memimpin Night Watcher untuk melawan serangan terakhir dari Ghost. Beraninya kamu mengatakan hal seperti itu? Jusman menjawab, aku tidak peduli tentang itu, orang sepertinya tidak boleh masuk ke Burial Ground. Kalian boleh mempertimbangkannya, jika kalian memilih untuk membantunya, maka hubungan antara 4 keluarga besar akan berakhir begitu saja. Atau, kalian tidak usah ikut campur dalam masalah ini. Kami yang akan mengatasinya sendiri. Mengatasinya sendiri. Hosea berdiri dan berkata, Jusman, kita belum pernah bertanding lagi untuk sekian lama. Aku akan menemanimu hari ini. Jusman mengerutkan kening. Hah? Keluarga Zen, kita telah menjaga Burial Ground bertahun-tahun. Walaupun kita pernah mempunyai pikiran untuk keluar dari Gunung Siwa, tetapi karena peraturan dari nenek moyang, kita tetap menunggu di dalam gunung dan menjaga Burial Ground. Dan akhirnya, orang yang kita tunggu selama bertahun-tahun telah muncul. Dia layak masuk ke dalam Burial Ground. Di dalam tempat itu, ada harta dan tulang abadi yang tak terhitung jumlahnya dan juga warisan seni bela diri. Namun, itu bukan sesuatu yang kita inginkan. Setelah misi kami yang bertahun-tahun ini selesai, kami hanya ingin kembali ke dunia luar dan mempunyai kehidupan yang bebas. Sekarang, keluarga Yun telah melanggar peraturan demi keinginan mereka yang egois itu. Aku akan berkata terus terang, jika kalian ingin melawan Damar, maka kami juga akan membantunya. Kami berada di pihak Damar, kata Hosea dengan pelan. Pada saat yang sama, Yeri dari keluarga Mu juga perlahan berdiri. Dia mengangguk pada Damar dan berkata, keluarga Mu juga berada di pihak Damar. Jusman, jika kamu berani menyentuh Damar, aku akan memenggal lehermu dan menjadikan kepalamu sebagai bola untuk dimainkan. Jika kamu tidak percaya, kamu boleh mencoba. Dia mengutuk. Pemimpin dari keluarga Min adalah seorang wanita tua. Dia menghela napas dan berkata, Jusman, kita sudah mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu ingin seseorang dari keluargamu yang dapat memiliki tulang naga itu. Namun, selama bertahun-tahun ini, tidak ada orang seperti itu di dalam keluargamu. Ada banyak orang dari keluargaku yang menikah dengan keluargamu. Terlalu banyak keluarga dan saudara di antara keluarga kita. Apa kamu tetap ingin merusak hubungan kita? Jusman menjawabnya, tidak perlu berkata apapun lagi. Mereka telah memilih untuk berpihak dengan Damar, bagaimana dengan kalian? Wanita tua itu menghela napas lagi. Kalau begitu, aku hanya bisa melindunginya juga. Aku ingin pergi ke dunia luar sebelum meninggal dunia. Aku sudah menghabiskan banyak waktu untuk terus menjaga Gunung Siwa dan Burial Ground. Jusman tidak terkejut sama sekali. Sepertinya dia telah menduga pilihan mereka sebelumnya. Kemudian dia tersenyum sedikit dan berkata, baiklah, jangan salahkan aku nanti. Semuanya, keluarlah. Hush, hush, hush. Banyak orang mulai muncul dari hutan yang berada di belakang mereka. Kira-kira totalnya ada 34 orang. Setelah melihat tampang orang-orang itu dengan jelas, semua orang tampak terkejut sekali, termasuk Damar. Orang-orang itu mengenakan kostum yang sangat aneh, kostum mereka penuh dengan teknologi.
Walaupun mereka terlihat seperti manusia, tetapi sebenarnya mereka adalah alien yang ingin merebut harta dari Burial Ground. Jusman, suara Master yang kesal terdengar saat ini. Kalian telah bekerja sama dengan mereka. Jusman terkekeh, memang tidak boleh bekerja sama. Aku akan memberi kalian kesempatan sekali lagi. Kalian ingin mati di sini atau pergi secepat mungkin dan meninggalkan Damar di tempat ini. Bersambung, 673. Aku akan bertarung kalau kamu ingin bertarung. Jusman, kamu benar-benar sudah membuat aku kecewa. Ketua dari keluarga Min segera berdiri, dia berjalan perlahan ke depan, dan kemudian berkata dengan pelan, semua anggota-anggota keluarga Min, dengarkan aku. Pada saat ini, ada sekitar 20 orang berdiri di sampingnya. Wanita tua itu berjalan ke sisi Damar, dia berkata dengan nada tenang, seluruh anggota keluarga Min bersedia bergabung dengan Night Watcher Negara H. Kamu terima atau tidak dengan keputusan ini? Hati Damar sedikit bergetar, lalu dia dengan sungguh-sungguh menjawab, ini adalah suatu kehormatan bagi kami para Night Watcher untuk bisa menerima keluarga Min bergabung dengan Night Watcher. Yeri juga berdiri dan berkata, semua anggota keluarga Mo. Setelah dia berbicara, ada 20 orang yang berdiri lagi. Raffi yang berada di sebelah juga berdiri, dia tersenyum dan berkata, semua anggota keluarga Zen. Hampir ada 40 orang yang berdiri dari keluarga Zen. Karena akhir-akhir ini adalah giliran mereka untuk menjaga tempat ini, jadi sudah ada banyak anggota keluarga Zen yang berada di tempat itu. Pada saat ini lebih dari 40 orang berdiri di sana, dan kemudian keduanya berkata kepada Damar pada saat yang sama, Damar, keluarga Mo dan keluarga Zen bersedia bergabung dengan Night Watcher Negara H. Kamu terima kami atau tidak? Tentu saja ini merupakan kehormatan Night Watcher Negara H. Kelopak mata Damar sedikit lembab. 3 keluarga besar sebenarnya dapat sepenuhnya mengabaikan Damar. Apalagi mereka dan keluarga Yun telah berteman selama bertahun-tahun. Setelah pernikahan antara anggota-anggotanya, mereka sudah memiliki beberapa hubungan darah. Namun, sekarang keluarga Yun bekerja sama dengan alien. Dalam keadaan seperti itu, mereka tidak ragu untuk memilih bergabung di sisi Damar. Inilah yang sedikit menggerakkan hati Damar. Sekarang, mereka memiliki setidaknya 4 orang mencapai tingkat Half Undying Flame. Ditambah Damar, totalnya menjadi 5. Ketiga keluarga besar masing-masing memiliki orang yang bertingkat Half Undying Flame. Ditambah Guntur, jadi ada lebih dari 5 orang yang bertingkat tersebut. Bahkan jika mereka harus melawan Dr. T, Damar juga memiliki kepercayaan diri yang cukup karena jumlah mereka sebesar ini. Damar menjilat bibirnya dan melirik Dr. T. Kemudian, dia menghela napas lega. Pada saat yang sama, ketua dari keluarga Min berkata, karena kami telah bergabung dengan Night Watcher, kamu sekarang bisa menjadi komandan kami. Mata Damar menuju pada lawan untuk sementara waktu. Niat membunuh melonjak di matanya. Damar sangat membenci dengan perilaku keluarga Yun, sikap mereka agak mirip dengan Red Lotus. Satu-satunya perbedaan antara mereka yaitu, Red Lotus adalah budak para Ghost, sedangkan keluarga Yun bekerja sama dengan Ghost. Saat ini, semua anggota keluarga Yun dan Dr. T menjadi cemas. Kali ini, anggota keluarga Yun bernegosiasi dengan pemimpin alien di 2 tempat pertahanan alien. Di 2 tempat itu, masing-masing ada seorang yang bertingkat Half Undying Flame. Ditambah 2 orang dari keluarga Yun dan Dr. T, totalnya ada 5 orang yang mencapai tingkat tersebut. Mereka datang ke tempat ini untuk menunjukkan kekuatannya. Mengandalkan persahabatannya bersama 3 keluarga lain selama bertahun-tahun, Jusman yakin 3 keluarga lainnya tidak akan bertengkar dengannya. Bagaimanapun, 4 keluarga besar memiliki hubungan yang kuat. Selain itu, 5 orang bertingkat Half Undying Flame juga akan membuat mereka tidak berani melawannya. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa rencananya akan gagal. Saat 3 keluarga lain melihatnya bekerja dengan alien, mereka langsung memilih untuk bergabung dengan Night Watcher. Dan bahkan rela membiarkan Damar memerintah mereka. Jusman salah dugaan. Wajah Dr. T terlihat serius, tampaknya dia tidak mengharapkan hal-hal seperti ini terjadi. Apakah kalian yakin untuk membuat pilihan seperti itu? Kalian tidak peduli lagi dengan persahabatan kita selama bertahun-tahun. Wajah Jusman terlihat tidak percaya. Kalian telah memilih orang luar, dan ingin bertarung dengan kami. Haha. Hosea mencibir, dasar tamak. Kamu berani mengabaikan aturan leluhur, dan bergabung dengan orang-orang ini. Kami pun juga memiliki pilihan sendiri. Hari ini,
Damar akan memasuki Burial Ground. Pergilah dari sini, kalau tidak, kita akan bertarung sampai mati. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau tidak memberi belas kasihan. Aku sudah lama tidak bertarung dengan tenaga penuh. Jusman bergumam, semua anggota Yun, keluarkan pedangmu. Dentang, semua anggota keluarga Yun menghunus pedang masing-masing secara serempak. Mereka mengarahkan pedangnya ke arah Damar. Aku akan memberimu kesempatan terakhir kali. Pergi sekarang dan serahkan Damar, atau hari ini kita akan saling bertarung. Yeri dan ketua keluarga lainnya mulai mengambil langkah menuju Damar. Ini berarti menunjukkan bahwa mereka akan mendukung Damar sampai akhir. Damar menghela napas, karena dia yang memimpin semua orang, maka dia harus mengatakan sesuatu pada saat ini. Di hadapan begitu banyak orang ahli, dia mengambil langkah maju dan memandang Jusman. Dia menatap Dr. T dan yang lainnya, lalu menyeringai dan berkata, "Keluarga Yun, aku tidak pernah menjadi orang yang dapat dibantai oleh siapapun. Awalnya aku tidak perhitungan dengan kalian, karena kalian akrab dengan 3 keluarga lain. Tapi, aku tidak berharap kalian meminta dihajar lagi kali ini." Dia menatap Bima yang lukanya belum sembuh dengan dendam. "Aku sudah mengampunimu terakhir kali, jika kamu ingin mati, aku akan mengabulkan permintaanmu." Segera setelah itu, matanya tertuju pada Dr. T dan berkata, "Dr. T, kita sudah bertemu berkali-kali. Terakhir kali di Sin City, kamu menunjukkan taringmu untuk pertama kalinya. Kali ini, kamu ingin mengambil nyawaku. Aku tidak mengeluarkan jurus itu saat di Sin City, kali ini kamu yang akan menerimanya." Kemudian, dia berkata lagi, "Aku akan bertarung kalau kamu ingin bertarung." Demi semua yang bernapas, Damar meraung keras. Orang-orang di pegunungan belum mendengar slogan Night Watcher. Meskipun mereka telah memilih untuk bergabung dengan Night Watcher, tetapi mereka tidak tahu kebiasaan Night Watcher. Dentang, di saat berikutnya, Lilia dan yang lainnya yang berada di belakang Damar mengeluarkan pedang dengan cepat. Semua orang mengarahkan pedang ke langit dan berteriak serempak, apa yang ditunjukkan oleh pedang. Itulah di mana hati berada. Tidak ada jalan mundur, meskipun mereka hanya ada 5 orang saja. Tetapi mereka meneriakkan kekuatan dahsyat pada saat ini. Orang-orang dari 3 keluarga besar merasa bahwa semangat mereka telah dinyalakan. Damar mengarahkan pedangnya ke arah depan dan dia berkata, "Dasar Jusman, datang dan tantang aku." Bersambung, 674. Damar sangat kuat, dan dia pun cukup percaya diri tentang ini. Pada saat ini, dia langsung menantang Jusman yang terkuat dari 4 keluarga besar. Wallace, ketua dari keluarga Min, Master Mole, Hosea berdiri di belakangnya. Wallace memandang Dr. T dan berkata, "Seharusnya ada akhir di antara kita." Dr. T sedikit mengernyit. Pertarungan kali ini lebih besar daripada perang saat di kota BJ. Pertempuran terakhir, mereka hanya bertarung sebentar. Tetapi kali ini berbeda, ada ratusan orang bertingkat dewa yang berada di tempat ini. Orang yang bertingkat Half Undying Flame juga banyak. Dia merasa sedikit khawatir dalam hati, pihaknya memiliki kekuatan yang lumayan tinggi. Apalagi dia dan Jusman adalah yang terkuat. Dia merasa dia memiliki keuntungan, namun kekuatannya sedikit terbatas di bawah tingkat Undying Flame. Ekspresi Dr. T menjadi tidak pasti seketika. Wallace tampaknya ingin bertarung mati-matian dengannya. Dan Damar seperti orang gila saat bertarung, dia selalu mempertaruhkan nyawanya untuk menang. Yang terpenting adalah Damar selalu beruntung. Dr. T tidak ingin mati, maka dia tidak berani mempertaruhkan nyawanya. Terakhir kali, dia mempunyai peluang 80% untuk melawan serangan Damar. Tetapi karena masih ada kemungkinan kalah, jadi dia tidak berani melawannya. Jika dia tidak yakin akan menang, dia tidak akan bertaruh. Namun, kali ini semuanya benar-benar di luar dugaannya, dan dia harus melawannya. Jusman memandang orang-orang di depannya, lalu menghela napas. "Kalau begitu, kamu akan mati di sini hari ini." Dia mengeluarkan pedang kunonya, dan menguras seluruh chi dari tubuhnya. Damar sedikit terkejut, Jusman sepertinya sudah mendekati tingkat Undying Flame. Bima bisa mencapai level Undying Flame karena mengandalkan formasi 4 gajah. Sedangkan Jusman tidak usah bergantung pada hal lain untuk mencapai levelnya. "Serahkan dia padaku, aku akan mengalahkannya," kata seseorang dari belakangnya. Damar menoleh ke belakang dan melihat Hosea mulai meledakkan chi-nya dan mengulurkan tangan. "Pedangku!" seru Hosea. Sebuah pedang emas melayang di udara,
dan itu jelas-jelas bukan barang biasa. Pedang emas itu terbang dan bergerak ke arah tangannya. Itu pedang Zen. Master tersenyum, lalu pandangannya beralih ke salah satu alien-alien yang datang. Dia dan ketua keluarga Min menyerbu di detik berikutnya. Master berteriak, "Damar, si Bima itu kami serahkan kepadamu." Damar tercengang sejenak, dan hatinya tergerak. Orang-orang tua ini bertarung dengan lawan yang kuat, dan menyerahkan yang paling lemah kepada Damar. Wallace tidak berbicara apapun, dia memandang ke arah Dr. T. Lalu, mereka melangkah mundur secara bersamaan. "Bunuh!" teriak Damar. Dia berhenti berbicara lagi dan menyerang Bima. Bima mencibir, "Bocah, aku tidak tahu bagaimana kamu bisa melakukannya terakhir kali, tapi aku yakin kekuatan itu tidak datang darimu. Kamu tidak akan bisa mengalahkan aku. Benarkah?" Damar tertawa dan menggunakan jurus lonjakan kematian. "Bunuh! Bunuh! Bunuh!" Beberapa orang meraung, Guntur dan yang lain juga menyerang satu demi satu. Orang-orang di luar tidak menyangka bahwa ada perang besar yang terjadi di dekat Burial Ground, Gunung Siwa. Jumlah orang yang bertarung tidak banyak kali ini, tetapi kapasitasnya tidak kurang dari invasi dari Ghost saat di kota BJ. Kali ini merupakan pertempuran antara orang-orang yang berada di atas tingkat dewa. Wajah Yanto menjadi muram, dan dia berjalan menuju Lilia dengan pedang di tangannya. "Gadis, kamu adalah wanita Damar. Aku akan membunuhmu hari ini." Aku ingin melihat ekspresi wajah Damar saat kamu mati. Dia langsung menghampiri Lilia. Dentang, sebuah tombak menghalanginya saat ia menghampiri Lilia sehingga Yanto melangkah ke belakang. Seseorang berkulit gelap dan mengenakan celana pantai berkata padanya, "Sial, beraninya kau menggoda Thalia dan Dr. Lilia, matilah kau." Detik berikutnya, dia meledakkan Chi ke arah Yanto. Perang dimulai dalam sekejap, medan perang dengan cepat tersebar. Mereka semua yang di atas tingkat dewa memiliki kekuatan penghancuran yang besar. Tiga keluarga memiliki keunggulan absolut dalam jumlah orang. "Pergi ke atas." Saat ini, Dewan berkata pada Lilia dan Thalia yang ada di samping. Thalia mengerutkan alis, dia baru saja ingin berperang. Dia tidak pernah menjadi pelindung Dewan sebelumnya. Tetapi Damar sudah mengingatkan bahwa dia harus melindungi Dewan jika mereka berperang dengan 4 keluarga besar. Walaupun Dewan hanya di tingkat puncak, namun dia sudah dekat dengan tingkat Half Undying Flame. Senjata yang ada di tangannya merupakan senjata rahasianya. Yang lain tidak akan menganggap Dewan sebagai ancaman, karena mereka tidak berpikir kalau senjata Dewan bisa membahayakan mereka. Mereka bahkan mengabaikan keberadaan Dewan. Lilia dan Thalia tidak ragu-ragu, mereka menopang lengan Dewan dan segera bergerak menuju tempat yang tinggi. Semua orang terus berperang. Damar bahkan menggunakan jurus lonjakan kematian, dia berniat membunuh Bima yang belum sembuh. Karena ini merupakan kesempatan bagus untuk mencabut nyawanya. Bima sedikit cemas saat melihat Chi yang mengalir di badan Damar. Dia merasa Damar menjadi lebih kuat ketika menggunakan jurus lonjakan kematian. Dan kekuatannya lebih hebat daripada waktu itu. Dia terkejut, Damar sudah membuat kemajuan dalam beberapa hari saja. Dan kemajuannya pesat itu benar di luar dugaannya. Dia menggunakan pedang perunggu kuno untuk melawan Damar. Karena tidak ada energi dari formasi 4 gajah, dia hanya berada di tingkat Half Undying Flame. Dia merasa tertahan oleh jurus lonjakan kematian milik Damar. "Bocah," Bima menghela napas, "kamu akan mati hari ini, aku berjanji. Aku tidak tahu apakah aku akan mati, tapi aku yakin kamu akan menjadi mayat sebelum aku." Teknik pedang tumbukan gelombang. Damar meliriknya dan menebas dengan kecepatan yang tinggi. Di sisi lain, Dr. T dan Wallace menerobos hutan-hutan. Setelah tiba di tempat yang sepi dan tidak ada orang, mereka baru berhenti. Dr. T tersenyum, dan menoleh ke arahnya. "Misi diselesaikan dengan bagus." Wallace maupun terdiam, tak berbicara sepatah kata pun. Kemudian dia pun mencari tempat untuk duduk dan dengan santainya berkata, "Ingat tentang apa yang sudah kamu janjikan padaku. Tenang saja, aku sudah berjanji padamu, aku pasti akan menepatinya," kata Dr. T sambil menyeringai. Damar si bocah itu, dia memang mempunyai keberanian, tetapi cara otaknya berpikir itu terlalu gampang dihasut, dan dia juga terlalu gampang untuk percaya pada orang. Ya meskipun tak disangka kalau mereka bertiga akan begitu mendukung Damar sampai-sampai tak mampu untuk menghabisinya. Tetapi, mereka sekarang sedang berdebat satu sama lain, dan akhir dari perdebatan itu juga tak terlalu buruk.
Berikan peta itu padaku, kata Dr. T pada Wallace Moe. Wallace Moe kemudian melemparkan selembar peta pada Dr. T. Kuingatkan sekali lagi, ada banyak bahaya di Burial Ground ini. Ketika kamu memasukinya, ada kemungkinan kamu tak akan bisa keluar lagi dari sana selamanya. Ya, sekitar 100 tahun yang lalu, ada Purple Ghost yang pernah memasukinya, dia terluka parah sampai akhirnya kembali lagi. Aku mengerti, kata Dr. T dengan senyum acuh tak acuhnya, lalu dia pun menangkap peta itu dan melihatnya sambil memutar peta itu ke arah lainnya. Wallace Moe pun berbalik dan mendengarkan suara pertarungan itu dari belakang, dia bergumam. Sejarah dari 4 kelompok itu, seharusnya diungkapkan atau maafkan karena ini juga untuk kebaikan kalian. Bergabung dengan Night Watcher, juga merupakan pilihan terbaik. Bersambung, 675. Ketika dia berbicara, alisnya pun mengernyit sambil menengok ke samping, dan dia melihat kalau sudah tak ada siapapun di sana. Benar-benar tak ada siapapun di sana. Damar benar-benar tak tahu segala sesuatunya yang terjadi antara Wallace Moe dan Dr. T. Pertempuran di sekitarnya pun sudah sepenuhnya dimulai, tetapi semua orang mereka justru menghindari Burial Ground. Pertarungan yang terjadi antara tingkat dewa, pergerakannya sangat besar, belum lagi masih ada juga orang-orang dari tingkatan Half Undying Flame yang ikut bertarung. Dampak setelahnya dari level pertarungan seperti ini, yaitu dapat menghancurkan istana yang telah ada selama bertahun-tahun di Burial Ground ini. 4 keluarga yang menjaga istana ini, bahkan jika pertarungan itu sampai pecah, mereka juga tentunya tidak akan memilih untuk bertarung di dekat istana, dan justru memilih untuk menghindarinya. Orang lain pun juga menaruh perhatiannya pada Burial Ground, karena mereka pun tak ingin merusak tempat itu sehingga lebih memilih untuk menghindarinya. Saat ini di suatu tempat yang tinggi di Burial Ground, ada sebuah kotak peluru besar yang terlihat tergeletak di sana, dan ada dewan yang sedang dalam posisi telungkup di atasnya. Di sebelah dewan, Lilia dan Thalia terlihat seperti sedang mengawasi keadaan sekitar untuk melindunginya. Thalia pun bergumam, kelihatannya kemajuanku masih agak terlalu lambat. Aku sebenarnya sangat ingin langsung pergi ke sana dan tampaknya aku sudah hampir menjadi Half Undying Flame. Tetapi hasilnya tak disangka malah ada satu hari di mana aku tiba-tiba malah harus menjaga dewan. Meskipun sebagian besar tugas Thalia diatur oleh Damar pasca perawatan, tapi walaupun sedang menjaga dewan, dia tetap dalam posisi di depan. Tim 11.762 telah menjalankan misi selama bertahun-tahun, dan dia sama sekali belum pernah dihadapkan dengan situasi melindungi sniper. Dalam tim 11.762, dia selalu menjadi kekuatan tempur yang kedua, bahkan sampai sekarang pun begitu. Namun sekarang dia malah harus menerima kalau Damar tampaknya sudah terlalu banyak melampaui mereka sampai-sampai Thalia sendiri pun tak mampu untuk mengikutinya. Tak masalah, kamu pasti akan segera mencapai Half Undying Flame, kata dewan yang sedang dalam posisi telungkup itu, lalu dia mulai menarik pelatuk dan segera menembak. Dor, 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 suara tembakan itu terus bergema. Dewan sama sekali tak mempermasalahkan tingkatan Half Undying Flame itu, karena baginya untuk bisa mencapai tingkatan itu memang cukup sulit. Namun, kecepatan dewan dalam menembak bisa membunuh para tingkat dewa itu, tampaknya tidak lebih buruk dari Damar. Seiringan dengan suara tembakan yang terus terdengar itu, keluarga Yun yang kini sedang dalam berada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal jumlah pasukan, semakin lama pasukannya mulai berguguran. Di sisi lain, Damar pun benar-benar menekan Bima Yun. Bima Yun pun terlihat sudah tak kuasa untuk bertahan lagi. Tebasan ke-7, tebasan ke-8. Pilihan Damar dalam situasi ini adalah mengakhiri pertempuran dengan taktik yang cepat. Dia langsung menggunakan teknik pedang tumpukan gelombang milik Night Watcher. Tebasan demi tebasan itu dilayangkan, disertai dengan energi Qi yang begitu mengerikan, sampai-sampai tanah pun runtuh dibuatnya dan pohon-pohon di sekitarnya pun mulai tumbang. Tebasan ke-9. Ketika tebasan ke-9 itu, Bima Yun sudah tak sanggup untuk mundur lagi. Dia belum sepenuhnya pulih dari cederanya sehingga dia tak bisa bertarung dengan sekuat tenaga. Dia sebenarnya memiliki cara untuk menahannya, tetapi dia sudah tua. Dia tidak berani bertaruh dengan kematian. Tebasan ke-10. Tebasan ke-11. Kecepatan serangan Damar yang sangat cepat itu menarik perhatian banyak orang termasuk Jusman Yun dan yang lainnya. Jusman Yun menghadapi Hosea Zen, tak satu pun dari mereka melakukan serangan terbaiknya. Tujuan dari Jusman Yun adalah untuk menghabisi Damar. Jika Damar mati,
maka dia percaya bahwa ketiga keluarga lainnya pasti akan memilih untuk melakukan gencatan senjata. Bima Yun dan Damar saling berhadapan. Damar mungkin kuat, tapi bagi mereka bukan berarti Bima Yun tidak memiliki kesempatan. Namun yang tidak mereka sangka adalah bahwa ternyata Damar akan langsung membuka jurus lonjakan kematian untuk bertahan. Kekuatan tebasan ke-11 sudah sedikit menghancurkan tanah. Kebanyakan para tingkat dewa yang berjarak beberapa radius dari Damar pun sampai tidak berani untuk mendekat. Jusman Yun merasa ada yang tidak beres. Dia seketika menatap Hosea Zen dan berkata, "Hosea, apa kamu benar-benar akan menghentikanku? Jika kamu terus bertarung seperti ini, maka Bima Yun akan mati." Hosea Zen menghela napasnya. Ketika kalian ingin membunuh Damar, maka kalian harus memikirkan juga kondisi ini. Damar bukanlah seseorang yang bisa kalian lumpuhkan begitu saja. Kalian selalu menginginkan ada orang dari keluarga Yun yang bisa menyerap tulang naga. Tetapi setelah bertahun-tahun lamanya, tidak ada satupun yang muncul. Sedangkan sebelumnya, kalian secara diam-diam mencari orang yang bisa menyerap tulang naga itu dan kalian menggunakan orang yang paling berbakat di keluarga kalian untuk bisa bertukar darah dengannya. Orang-orang pun seperti pura-pura tak mengetahuinya. Jadi, mau bagaimana lagi? Orang dari keluarga kalian itu, walaupun ada di antaranya yang memiliki darah tulang naga, tetapi tetap saja tak akan mampu untuk membuka burial ground ini. Semua orang telah melihat bakat Damar. Jusman Yun, kita empat keluarga sudah melakukan terlalu banyak hal untuk menjaga tempat ini, jadi, kamu juga tak perlu bersikeras seperti itu, ujar Hosea Zen sambil menghela napas. Hari ini, Damar harus mati, kata Jusman Yun sambil menggertakkan giginya. Kalau begitu, aku harus menghentikanmu, kata Hosea Zen. Jika terus berlanjut seperti ini, maka keluarga kita semua akan musnah. Keluarga mau tidak mau harus berhubungan dengan dunia luar, sedangkan kita tidak punya pilihan. Apa matamu melihat Bima Yun dibunuh oleh Damar? Jusman Yun pun semakin gusar. Arg! Pada saat itu, terdengar suara teriakan Bima Yun. Pada tebasan ke-11 teknik pedang tumpukan gelombang, Bima sudah tidak kuasa untuk bertahan lagi. Tanah di sekitarnya membentuk sebuah cekungan lubang yang dalam. Dia merasakan getaran hebat di sekujur tubuhnya. Organ di dalam tubuhnya serasa ditekan keras oleh sebuah gunung. Tebasan ke-12. Damar meraung dengan penuh amarah, energi Chi pun menyelimuti seluruh tubuhnya. Tanah pun bergetar, dan Damar menggunakan Blue Sword bercahaya miliknya. Ketika pedang itu mulai menyentuhnya. Pada saat ini, di atas Blue Sword yang bercahaya itu, gemerlap cahaya muncul dari pedang itu dan menyemburkan cahayanya dan sampai pada tebasan ke-12 teknik pedang tumpukan gelombang, kekuatannya menjadi melampaui batas. Duar, lubang di tanah itu menjadi semakin besar dan terlihat ekspresi wajah yang tak terduga dari wajah Bima Yun. Bima Yun, teriakan Jusman Yun bergema di seluruh pegunungan dan hutan. Bersambung. 676. Dalam situasi ini, hampir semua orang tampaknya secara diam-diam mampu memahami untuk saling menahan diri. Keempat keluarga ini tentunya sudah saling mengenal satu sama lain. Meskipun sekarang mereka sedang berdiri dalam kubu yang berlawanan dan saling berhadapan dalam medan perang, tetapi kebanyakan dari mereka tetap saling menahan diri dan tidak akan menjadi saling membunuh satu sama lain. Orang-orang pun kini menjadi menunggu, yaitu menunggu pihak lawan untuk mengeluarkan hasil dari pertarungan ini. Misalnya, apakah Damar yang akan mati ataukah Damar yang akan membunuh pihak lawan? Dalam suara teriakan raungan yang sangat menggema itu, maka akhir dari pertarungan ini sudah jelas bahwa Damarlah yang memenangkan pertarungan ini dan semua orang pun telah menyaksikannya. Di dalam lubang yang besar itu, terlihat tangan Damar yang memegang Blue Sword-nya yang bercahaya. Pedangnya itu menembus ke dalam tubuh Bima Yun. Lawannya adalah seorang pria tua yang memiliki bakat yang begitu langka di kalangan manusia biasa. Jika dia masih hidup, keberadaannya mungkin akan sangat membantu bagi umat manusia. Namun, Damar adalah seseorang yang tegas dan tangguh dalam membunuh dan menebaskan pedangnya. Lawannya telah menaruh pedangnya di lehernya, tentu saja itu membuatnya menjadi tidak punya alasan untuk membiarkan lawannya untuk hidup. Selain itu, mereka memiliki beberapa kesamaan dengan orang-orang Red Lotus. Sulit untuk mengatakan bagaimana orang-orang seperti itu akan memilih di masa depan. Jika mereka berubah menjadi seperti Red Lotus, maka mereka juga adalah musuh bagi Night Watcher. Teknik pedang tumpukan gelombang adalah upaya pembunuhan terbesar kedua yang dilakukan oleh Damar setelah jurus batu. Jika dia bisa melakukan teknik pedang tumpukan itu terus-menerus,
maka nantinya kekuatan dari teknik itu tidak mungkin lebih rendah dibandingkan dengan jurus batu. Tentu saja, pihak lawan pun tak akan memberikan Damar kesempatan untuk seperti itu. Dalam pertarungan kali ini Damar mampu untuk melawannya. Bima Yun sedang cedera, dia tak mampu untuk bertarung dengan kekuatannya secara 100%. Dia benar-benar ditekan di bawah kekuatan Damar. Bima Yun terlihat berlumuran darah saat ini, dia masih menatap Damar dengan tatapan tak percaya. Dia sepertinya tidak berpikir bahwa dia akan benar-benar mati di tangan pria ini. Dia tampaknya tidak berpikir bahwa Damar benar-benar berani menyerangnya. Matanya terbuka lebar dan anggota tubuhnya perlahan mulai menegang. Bima Yun, pada saat ini, ada sebuah energi Qi yang sangat kuat yang terus mengarah ke Damar. Orang dengan energi Qi yang mengerikan itu datang menghampiri Damar, dia adalah Jusman Yun. Ketika dia melihat pedang Damar yang menusuk menembus tubuh Bima Yun, gejolak amarah dalam dirinya seketika meledak. Dia mendorong Hosea Zen, mengangkat pedangnya dan melesat untuk membunuh. Damar pun segera membalikkan badannya dan melihat ada serangan yang mengarah padanya. Di saat yang sama, Damar pun mengangkat Blue Sword yang ada di tangannya, dia membalikkan badannya untuk membunuh Jusman Yun. Terlihat ada semburat tatapan sadis di kedua matanya. Tidak ada keraguan bahwa Jusman Yun lebih kuat darinya, tetapi Damar tidaklah takut. Dia bergegas menyerang Jusman Yun, jurus hujan musim gugur. Sering, sering, sering. Pedang keduanya terus-menerus saling beradu dan menimbulkan suara dentingan pedang yang nyaring. Damar kini hanya merasa bahwa seluruh tubuhnya dipenuhi darah. Setelah berkali-kali pedang mereka beradu, Damar pun membuka jarak dan memandang Jusman Yun dari kejauhan. Jusman Yun melihat ke arah lubang yang dalam itu. Dia melihat Bima Yun yang terkapar tak berdaya di tanah dan berkata dengan mata merah, "Nak, kamu benar-benar harus membunuhnya. Kamu bisa keluar dari Gunung Siwa mulai hari ini, aku berbicara serius." Damar terlihat menarik sudut bibirnya sambil berkata, "Apa kamu pikir aku takut kalau kamu akan gagal? Ini lelucon, hanya mengizinkan kalian untuk menyerangku, namun aku tak diizinkan untuk melawan. Sudah hidup di kehidupan yang begitu besar ini, dan akan dibunuh olehku, yaitu salah kalian sendiri karena tidak belajar dengan baik." Jusman Yun, sudah cukup, gumam Hosea Zen sambil menghela napas. Bima Yun dan keluarga Yun, tak peduli bagaimana sombong dan arogannya mereka, tetap walau bagaimanapun mereka adalah teman lama. Dalam kondisi saat ini, karena pilihan berbeda yang membawa mereka kedua jalan, tetapi tidak peduli bagaimanapun itu, kematian Bima Yun akan berdampak besar pada mereka. Kakek Bima, Billy Yun yang dari kejauhan melihat Bima Yun sedang sekarat menjadi menggila. "Damar, aku akan bertarung denganmu," katanya sambil meraung. "Bertarung denganmu." Di sebelahnya ada Guntur yang berkata sambil memanyunkan bibirnya. Dengan sebuah tombaknya dia berkata, "Damar telah membunuh yang tua, hari ini aku akan menghantam si bocah itu." Bima Yun pun menghela napasnya, namun Damar merasakan bahwa aura di seluruh tubuhnya terus-menerus meningkat dan berubah jadi semakin menakutkan. Seolah-olah mampu untuk melewati tingkatan itu kapan saja dan mencapai tingkatan Undying Flame. "Hosea Zen, jika kamu terus campur tangan hari ini, maka kamu akan mati," kata Jusman Yun dengan nada yang sangat dingin. Wosh! Damar melemparkan Blue Sword-nya ke samping, lalu membungkukkan badannya dan melakukan jurus batu. Dia berencana untuk bertarung dengan orang terkuat dari 4 keluarga ini. Lawannya sangat kuat, cukup kuat untuk bisa mengejutkan Damar, tetapi tidak peduli sudah seberapa dekat dia dengan tingkatan Undying Flame, dia tetap belum bisa melewati tingkatan kunci itu. Dia tetap saja masih half Undying Flame. Jurus batu milik Damar masih memiliki kesempatan. Jusman Yun, tidak ada artinya bagimu untuk terus seperti ini. Semua orang tidak ingin mati. Damar adalah pilihan terbaik untuk memasuki Burial Ground, kata Hosea Zen sambil mengerutkan keningnya. Hari ini, dia akan mati di sini. Kamu bisa memilih untuk menerima serangan pedangku atau pergi saja, kata Jusman Yun. Kemudian dia mengangkat pedang kuno perunggu di tangannya setinggi-tingginya sambil menghela napasnya, jurus pedang Changlan ke-7. Keahlian unik dari keluarga Yun, yaitu jurus pedang Changlan. Damar menghindar. Hosea Zen tampak ketakutan. Dia langsung membalikkan badannya dan menghindar ke sisi lain, seperti tidak ingin menerima pukulan itu secara langsung. Saat dia menghindar, dia telah memperingatkan Damar, tetapi yang mengejutkan adalah Damar justru tak bergeming dan tidak menghindar.
Pada saat dia berbalik dan melarikan diri, Damar tiba-tiba mengeluarkan pedangnya. Jurus batu, seluruh tenaga Chi mulai terpusat ke seluruh tubuhnya, dan dia pun bergegas menyerang. Energi Jusman Yun benar-benar menjadi terkunci dan dia tak bisa menghindarinya sama sekali. Bahkan jika dia bisa menghindarinya, maka tak seperti terhantam secara langsung. Saat ini semua orang yang awalnya sedang bertarung seketika menghentikan pertarungan mereka. Semua tatapan mereka tertuju pada mereka berdua dan menyaksikannya dengan takjub. Ada yang telah melihat bahwa Damar telah menarik pedangnya untuk menyerang, namun ketika di awal Damar dihadapkan dengan formasi 4 gajah, dia pernah menggunakannya dan kali ini dia menggunakannya lagi. Sring, duar, gelombang udara berembus dengan sangat menakutkan, dan beberapa tingkat dewa yang berada di dekat mereka pun terkena dampaknya dan langsung terhempas. Pohon-pohon pun satu persatu mulai berterbangan, daun-daun pun riuh berserakan dan berterbangan di pusat tempat ledakan itu terjadi. Ibarat seperti tornado, ledakan itu menggemparkan sampai ke langit. Bunuh dia, Bima Yun pun mulai meraung. Membunuhmu, kata Damar membalas ucapan Bima. Pada saat itu, Damar, yang berada di tengah benturan ledakan itu, merasa tulang-tulangnya akan remuk seketika. Karakteristik tubuh Jusman Yun, yaitu membawa gejolak panas yang membara yang seolah-olah akan membakar seluruh tubuh Damar. Pakaian Damar yang merupakan seragam tempur Night Watcher mulai terlihat robek. Teknik pedangnya itu, membuat tubuh Damar timbul banyak goretan-goretan luka. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan darah, tapi dia tidak mati. Jusman Yun tak kuasa untuk menahannya. Terlihat ada bercak darah yang terlihat dari sudut bibirnya. Pada waktu tertentu, kedua sosok itu terbang kembali pada saat yang bersamaan. Duar. Kedua sosok itu terhempas dari titik ledakan itu dan dia membelakangi area Burial Ground. Seluruh badannya terhempas seperti tembakan bola meriam dan langsung menghantam istana yang berada di area Burial Ground. Saat terhempas itu, darah segarnya pun terlihat keluar dari mulutnya. Damar merasa seluruh tubuhnya seperti sudah remuk. Jusman Yun sangat kuat, melampaui semua musuh yang dihadapi Damar. Dia merasa, dia telah terluka parah, yang tampaknya lebih serius daripada perang saat 3 tahun yang lalu. Dia merasa kesadarannya menghilang sedikit demi sedikit sampai dia kehilangan semuanya. Di puncak istana, Thalia, Dewan, dan Lilia melihat langsung kejadian ini. Raut wajahnya seketika berubah dan dia langsung melompat untuk menangkap Damar. Tapi, kecepatan Damar terlalu cepat, langsung melewati sisi tubuhnya dan menabrak istana dengan sangat keras. Istana yang sudah bertahun-tahun lamanya itu pun bobrok runtuh dalam sekejap. Bersambung, 677. Ketidakpastian antara hidup atau mati. Duar, di Burial Ground, bangunan utama yang besar itu pun runtuh dalam sekejap. Thalia dan yang lainnya yang awalnya berdiri di atas pun kehilangan keseimbangan kekuatan tempurnya dan langsung terjatuh. Mereka semua berada di atas, dengan cepat mereka menstabilkan tubuh mereka agar tidak jatuh dengan keras ke tanah. Damar, ketiganya berteriak dan ingin bergegas menghampiri Damar. Brak, brak, namun, istana runtuh dan mereka tidak bisa mendekat sama sekali. Dari kejauhan, benturan antara kekuatan keduanya itu membersihkan semua yang ada di sekitar mereka. Pohon-pohon besar hancur, dan daun-daun berterbangan di langit. Perlahan mulai melayang di udara. Bok, Jusman Yun pun terhantam ke tanah dengan sangat keras. Dia merasakan bahwa energi Chi-nya akan segera terkuras habis. Ada celah antara Damar dan dirinya. Damar menggunakan jurus lonjakan kematian dan juga menggunakan jurus batu, tapi itu hanya seperti menghantamnya dengan sangat keras. Dia tidak bisa membunuhnya, dan hanya menimbulkan cedera yang parah saja. Dia berlutut di tanah dengan kegilaan di wajahnya. Dia melihat ke arah Burial Ground di kejauhan dan berkata dengan senyum pahitnya, "Kau harus menerima jurus pedang Changlan ke-7 milikku, kau harus mati." Ekspresi wajah Hosea Zen pun seketika berubah. Ekspresi wajah Master Mo dan Master Min juga berubah. Master Mo dan Master Min masih berhadapan dengan dua makhluk yang datang dari luar angkasa itu, tetapi mata mereka terus-menerus melihat ke arah pertarungan itu. Ketika mereka melihat bahwa Damar benar-benar menerima serangan seperti itu, mereka benar-benar terkejut. Jurus pedang Changlan ke-7, apalagi Damar masih sangat muda. Bahkan jika mereka mencoba yang terbaik untuk melawannya, bahkan jika mereka tidak mati, mereka tetap akan terluka. Sedangkan Damar, dia baru saja membunuh seorang tingkatan Half Undying Flame. Lalu dalam kondisi seperti ini,
dia menerima pukulan keras. Konsekuensi yang diterimanya sungguh tidak terbayangkan. Jika Damar mati dan tulang naga pun ikut menghilang, itu berarti mereka tidak tahu berapa lama lagi harus menunggu. Apakah orang berikutnya memiliki bakat seperti Damar? Mereka pun tidak tahu. Jika mereka ingin membuka Burial Ground, mereka berpikir bahwa dengan memiliki tulang naga hanyalah salah satu syaratnya. Yang paling penting adalah orang yang memiliki tulang naga haruslah mencapai tingkatan Undying Flame. Bakat yang dimiliki Damar, mereka semua melihatnya, dia jelas sangatlah berbakat. Tapi sekarang, jika Damar mati, maka keinginan mereka untuk meninggalkan Gunung Siwa akan gagal lagi. Damar, Master Mo meraung, Martin dan yang lainnya mulai terlihat pucat saat ini. Mata Guntur pun memerah dalam sekejap. Wajah Hosea Zen terlihat sangat kusut. Dia mengambil pedang panjangnya dan mengarahkan pedangnya itu lurus ke depan dan melangkah ke depan Jusman Yun. Pedang panjang itu menunjuk Jusman Yun dan berkata, "Jusman, hentikan." Hoi, Jusman Yun pun memuntahkan seteguk darah. Dia menyeka sudut mulutnya dan berkata, "Bocah ini akan mati jika dia menerima serangan pedangku. Kalian bukannya ingin meninggalkan Gunung Siwa? Sekarang satu-satunya cara adalah menemukan tubuh Damar dan bertukar darah dengan Billy Yun saat tulang kerangkanya belum mendingin." Bakat yang dimiliki Billy Yun sudah tidak diragukan lagi, dia adalah yang terkuat di antara generasi muda dari 4 keluarga. "Matilah kau, RGGH." Pada saat ini, tidak jauh terdengar suara raungan dan jeritan. Tubuh Jusman Yun seketika memucat dan dingin. Dia mencari sumber suara itu dan menemukan bahwa di kejauhan, sebuah tombak panjang menembus tubuh Billy Yun dan membuatnya terpaku di sebuah pohon besar. Kedua mata Guntur sudah memerah seperti darah, menatap Jusman Yun dengan penuh amarah. "Billy Yun, Billy Yun!" Jeritan kesedihan terdengar bergema di seluruh lokasi kejadian. Billy Yun ditikam sampai mati oleh Guntur. Seluruh tubuh Kifah Yun seketika gemetaran. Dia memandang Guntur dan berteriak, "Aku akan membunuhmu." Tapi Yeri Mo mati-matian menahannya. Di kejauhan, tubuh Jusman Yun pun mulai gemetaran. Kali ini, mereka ingin mencegah dibukanya Burial Ground itu. Mereka ingin menghabisi Damar dan membiarkan Billy Yun dan Damar bertukar darah. Tapi, Billy Yun sudah mati. Sampai sejauh ini, sudah lebih dari belasan keluarga Yun telah mati. Sebagian besar korban tewas bukanlah karena perlakuan dari ketiga keluarga lainnya. Sebagian besar dari 3 keluarga lainnya bertarung dengan mereka hanya untuk menahan-nahan saja dan tidak ada yang membunuh. Tetapi mereka yang tewas itu berada di bawah senjata penembak Jitu Dewan. Sekarang, mereka yang berbakat dari generasi muda, orang yang akan menjadi pengganti Jusman Yun di masa depan, yaitu Billy Yun kini telah mati terpaku di sebuah pohon besar. Jusman Yun pun menjadi menggila karenanya. "Damar, Damar!" Pada saat yang sama, di pedalaman Burial Ground, terdengar suara Talia, Dewan, dan Lilia. Semua orang dari keluarga Yun, jika mereka melawan lagi, maka bunuh mereka tanpa ampun. Pada saat yang sama, Hosea Zen berteriak dengan keras. Terdengar aura dingin dari intonasi suaranya. Akhir dari cerita ini bukanlah yang ingin dia lihat. Dia hanya ingin Damar memasuki Burial Ground dengan aman dan selamat. Munculnya keluarga Yun adalah musibah. Dia tidak menyangka akhirnya akan seperti ini. Terkait Damar, dia sekarang menjadi merasa sangat pesimis. Dia tahu apa arti dari jurus pedang Changlan ke-7. Damar pasti akan sulit untuk bisa menahannya dan juga peluang untuk bisa bertahan hidup terlalu kecil. Melihat istana yang juga sudah runtuh, dia pun hanya bisa menghela napasnya. Orang-orang dari keluarga Yun pun tidak berani melakukan pergerakan lagi. Bima Yun sudah mati dan Jusman Yun pun terluka parah. Tenaga tempur teratas mereka telah benar-benar hilang. Sedangkan beberapa makhluk luar angkasa yang datang itu ketika mereka melihat kejadian ini, mengeluarkan suara berderit. Kemudian mereka dengan cepat mulai melarikan diri. Wajah Hosea Zen terlihat sangat kusut. Dia memerintahkan beberapa orang untuk memburunya, sementara yang lainnya mengurusi bangunan istana yang runtuh itu karena sangat penting untuk bisa menemukan keberadaan Damar. Tidak ada satupun orang dalam suasana hati yang baik di depan Burial Ground saat ini. Sudah terlalu banyak orang dari keluarga Yun yang sekarat, dan 3 keluarga lainnya juga tertekan karena status hidup atau mati Damar masih tidak pasti. Seiring berjalannya waktu, lebih dari 1 jam telah berlalu, dan reruntuhan istana itu pun masih belum selesai dibersihkan. Keberadaan istana ini telah ada selama bertahun-tahun lamanya.
Karena benturan dari pertarungan damar itu, membuat ada banyak tempat yang menjadi ikut rubuh. Thalia benar-benar cemas saat ini. Mereka membersihkan reruntuhan istana ini sambil dengan diliputi rasa kecemasan. Terutama Thalia, air mata telah mengalir dari matanya. Damar tidak akan mati. Dia selalu bisa bertahan. Dia telah banyak menghadapi kematian dan dia pasti akan mampu bertahan kali ini, kata Dewan yang berada di dekatnya. Tetapi mereka juga mendengar diskusi semua orang dan melihat seberapa besar intensitas benturan keras itu. Pada saat ini, suasana hati mereka benar-benar tidak karuan. Mereka terus membersihkan reruntuhan itu. Lilia tidak berbicara sama sekali. Dia sangat marah dan terus membuang jauh beberapa kayu patah dari reruntuhan itu. Namun jika diperhatikan lagi baik-baik, terlihat juga air mata menetes dari kedua matanya. Berkali-kali, dia memperingatkan Damar lagi dan lagi untuk berhenti bersikeras, tapi dalam menghadapi bahaya, Damar selalu bergegas untuk maju ke depan lagi dan lagi. Kali ini, lebih dari 1 jam telah berlalu. Dia masih percaya jika Damar masih hidup, tapi dia masih belum menemukannya. Hatinya benar-benar sangat kacau. Setiap menit yang berlalu, harapan untuk bisa menyembuhkan Damar satu persatu mulai berkurang. Hatinya merasa sangat cemas, jika putus asa maka harapan itu pun akan jadi semakin berkurang. Sementara itu di luar, Jusman Yun diikat oleh Hosea Zen. Pada saat ini, Master Mo dan orang lain yang keluar untuk mengejar dan membunuh juga kembali. Wajah Master Mo terlihat sangat kusut. Dia melihat Jusman Yun yang diikat oleh Hosea Zen. Dia sangatlah marah. Jusman Yun malah tertawa. Dia memandang Master Mo dan berkata, Damar sudah mati. Pemilik tulang naga dan pemilik dari Burial Ground itu, pada akhirnya hanya bisa dimiliki oleh keluarga Yun. Dia seperti jatuh ke dalam semacam sihir. Damar belum ditemukan. Master Mo malas untuk menanggapi orang itu dan bertanya pada Hosea Zen. Belum, kata Hosea Zen sambil menghela napas. Selama percakapan itu berlangsung, Martin terlihat keluar dari dalam. Dia membawa 2 belati di punggungnya dan terlihat semburat rasa ingin membunuh dari tatapan matanya. Lalu dia pergi menghampiri Jusman Yun dan langsung menarik belatinya. Tenang dulu, kata Hosea Zen yang melihat pergerakan Martin dan dengan cepat menahannya. Martin pun seketika melirik Hosea Zen. Jusman Yun pun mencibir dan berkata, oh, mereka mengandalkanmu. Kamu juga ingin menyerangku. Martin dengan wajahnya yang sulit ditebak, dan dia tidak banyak bicara. Dia memandang Hosea Zen dan yang lainnya lalu bertanya, apa kalian yakin tetapi ingin melindunginya? Masalahnya sudah terjadi seperti ini, kata Master Mo sambil mengerutkan keningnya. Martin yang mendengar itu pun langsung meletakkan belatinya lagi dan berbalik untuk berjalan keluar. Kau mau pergi kemana? Tanya Master Mo yang terlihat bingung. Pulang, dan memanggil orang-orang. 3 hari kemudian, pasukan Night Watcher akan memasuki Gunung Siwa dan akan memusnahkan keluarga Yun. Iman sendiri yang akan memimpin pasukannya secara langsung, kata Martin. Tubuhnya terus berlalu, lalu sosoknya mulai hilang dari pandangan saat memasuki hutan. Raut wajah keempat keluarga itu pun seketika berubah drastis. Bersambung, 678. Ada terlalu banyak hal yang belum terselesaikan. Ucapan Martin terdengar sangat tenang, tetapi bagi mereka yang mendengarnya, itu membuat mereka terkejut tak terkira. Perkataannya seperti mengungkapkan 2 berita. Pertama, kondisi Damar kali ini. Night Watcher bertarung sampai mati melawan keluarga Yun, yang berarti 3 keluarga lainnya harus membuat pilihan. Baik melawan Night Watcher bersama dengan keluarga Yun, atau menyerah dengan keluarga Yun. Bagaimanapun itu bukanlah hal yang ingin mereka lihat. Bagi ketiga keluarga lainnya, mereka memiliki tujuan yang sama dengan Night Watcher, yaitu mereka hanya ingin berinteraksi dengan baik satu sama lain. Kali ini, keluarga Yun telah melewati batas. Tanpa diduga, untuk menyingkirkan Damar, mereka bekerja sama dengan Dr. T dan yang datang dari luar angkasa, yang dimana sampai telah menyentuh garis inti Night Watcher. Tapi bagaimanapun itu, keempat keluarga ini telah ada selama ribuan tahun, dan mereka tentunya memiliki ikatan perasaan yang cukup dalam antara satu sama lain. Mereka pun tidak ingin jika harus melihat keluarga Yun yang musnah. Sementara ucapan Martin barusan yang terdengar begitu tenang, namun penuh dengan aura yang tak bisa diremehkan. Mereka tahu bahwa Martin serius dengan perkataannya itu. Dia bahkan tidak menunggu sampai Damar ditemukan, dia langsung pergi untuk membawa orang lain.
Kemarahan batinnya tidak bisa diungkapkan dengan penampilannya yang begitu tenang. Berita kedua adalah tim Iman itu sendiri. Apa maksudnya itu? Apa itu berarti Iman masih hidup? Dia adalah satu-satunya seseorang Unding Flame yang masih hidup di bumi ini. Jika nantinya Iman sendiri yang akan mencari tahu dengan jelas antara sebab dan akibat dari kejadian ini, lalu menemukan tentang bagaimana saat keluarga Yun memperlakukan Damar, lalu jika Iman benar murka dengan hal itu, apa mereka mampu menerima itu semua? Jawabannya sudah jelas, tentu saja tidak. Apa kau puas? Master Mo berteriak di hadapan wajah Jusman Yun. Jusman Yun pun tercengang. Night Watcher, apa dia takut dengan mereka? Dia tidak takut. Keluarga Yun telah tinggal di Gunung Siwa selama bertahun-tahun lamanya. Masalah ada berapa banyak jumlah Night Watcher yang akan datang, dan siapa yang akan benar-benar bertarung nanti tak ada yang bisa memperkirakannya. Mereka memiliki banyak pasukan tingkat dewa, bahkan masih lebih banyak jika ditambah dengan tingkat dewa yang ada di dunia luar sekalipun. Jika benar-benar terjadi pertempuran, berapa banyak Night Watcher yang akan datang, maka sebanyak itulah yang seharusnya mati. Tapi, dengan Iman yang akan menjadi pemimpin pasukannya, maka situasinya akan jadi berbeda. Iman, dia yang secara nyata membunuh keberadaan Purple Ghost, seseorang Unding Flame yang masih hidup. Bahkan jika dia datang seorang diri pun, itu cukup untuk mampu memusnahkan keluarga Yun. Damar sudah mati. Bisakah mereka menerima kemarahan Iman? Jawabannya jelas tidak. Jusman Yun, jangan salahkan kami jika kami tak berperasaan padamu, ujar Master Mo sambil menghela napasnya. Ini semua karena kau sendiri yang memintanya. Gali saja kuburan sendiri untuk keluarga Yun kalian itu. Loh, menurut aturan yang ditetapkan oleh nenek moyang kita, pemilik tulang naga dapat memasuki Burial Ground setelah melewati tes penilaian. Tapi kau malah memiliki ide buruk dan mencari gara-gara, kata Master Min sambil menghela napas dan menggelengkan kepalanya dan lanjut berkata, kamu tidak bisa hidup karena kamu telah melakukan kejahatan. Mereka menghela napas, tetapi di dalam, mereka masih membersihkan reruntuhan itu. Ketika semua orang mulai membantu, kecepatan pembersihan jelas jauh lebih cepat. 3 jam kemudian, tempat itu akhirnya selesai dibersihkan. Ada sebuah lorong dari reruntuhan istana itu. Lilia dan yang lainnya dengan cepat menembus lorong itu. Namun saat ini, mereka malah merasa bahwa di Burial Ground itu ada sebuah energi besar yang mendorong mereka keluar. Mereka ingin masuk lagi, tapi sepertinya ada energi di pintu lorong itu. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka tidak bisa melewatinya. Sesuatu telah terjadi di Burial Ground ini, formasinya telah dibuka secara otomatis. Master Mo pun masuk dan melihat situasinya. Seketika wajah mereka pun langsung berubah. Apa Damar telah membuka Burial Ground ini? Tanya Lilia dengan tergesa-gesa. Matanya terlihat bengkak karena dia sudah banyak menangis, dan kini sudah merasa sedikit lebih tenang. Pada saat ini, mendengar apa yang dikatakan Master Mo, Hosea Zen buru-buru berkata, seharusnya bukan. Hosea Zen mengerutkan keningnya. Sepertinya ada orang lain yang telah memasuki Burial Ground. Jika Damar masuk memasukinya dan mengakui pemilik tulang naga di Burial Ground ini, hal itu tidak akan secara otomatis dapat membukanya. Apa? Talia bangkit dengan cemas dan berkata, kalau begitu, cepat masuk, kita tidak bisa masuk, dan kamu tidak perlu khawatir. Ini mungkin hanya karena pengaruh dari keruntuhan istana ini saja, ujar Master Mo menenangkan. Saat ini, ada sebuah lorong di dalam Burial Ground itu. Ada dinding batu yang tak terhitung jumlahnya, di mana ada banyak ukiran, yang semuanya adalah sosok manusia. Bahkan setelah bertahun-tahun, ukiran itu masih cukup lengkap. Ukiran ini adalah gambar dari beberapa seni bela diri kuno yang berada di sekeliling area Burial Ground ini. Banyak keterampilan unik 4 keluarga berasal dari ukiran ini. Lebih jauh ke dalam terdapat aula, di mana lampu minyak menyala, seolah-olah tak ada yang hilang dari tempat ini. Seluruh aula kosong. Tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh di depan pintu. Di bawah cahaya itu, terlihat jelas sebuah sosok, dan itu adalah Damar. Ya, dia belum mati. Tapi Damar merasa seperti tidak ada bedanya dengan kematian. Kondisi fisiknya saat ini jauh lebih buruk daripada perhitungan seperti di kota JC sebelumnya. Tidak ada energi Qi yang bisa muncul sama sekali. Dia tidak tahu berapa banyak tulangnya yang terasa patah. Dia tidak bisa menahan rasa sakit yang tak ada habisnya ini. Dalam benturan itu, dia tidak langsung mati begitu saja. Dia hanya tersingkirkan saat itu.
Dia tidak tahu sudah berapa lama dia tidak sadarkan diri. Ketika dia bangun lagi, dia merasakan kondisi fisiknya buruk dan menemukan dirinya berada di lorong ini. Lorong itu menghadap kedua sisi dan dia memilih secara acak. Ketika dia datang ke tempat ini, dia merasa sudah tidak tahan lagi. Dia merasa lapar dan kedinginan. Ini adalah perasaan yang sudah bertahun-tahun yang tidak pernah dia rasakan. Sepertinya aku akan mati di tempat ini, kata Damar sambil menjilat bibirnya dan tersenyum pahit. Dia duduk bersandar pada dinding. Ia merasa sulit bernapas. Dia memegang dadanya. Dia tahu bahwa ada beberapa luka bakar di dadanya. Sekecil apapun karakteristik yang ada dalam tubuh Jusman Yun, kekuatannya dapat memberikan luka yang cukup parah, terutama Damar merasa bahwa organ dalamnya sepertinya terluka parah. Jika Lilia sudah ada di sana lebih awal dan memberikannya pertolongan lebih awal, mungkin dia bisa selamat, tapi kali ini sudah tertunda terlalu lama dan waktu pertolongan pun sudah terlewatkan. Melihat aula yang kosong ini, Damar tiba-tiba merasa sedikit kesepian. Sebagai seorang Night Watcher, dan juga sebagai Night Watcher Zero Negara H, Damar tidak pernah terpikirkan bagaimana rasanya mati. Dia pernah berpikir bahwa dia sendiri bertarung dengan Ghost dan mati dalam medan perang. Dia juga berpikir bahwa ketika dia mati, para Night Watcher yang tak terhitung jumlahnya akan melihatnya dan terdengar suara tangisan mereka. Tapi kenyataannya adalah dia hanya berada di dalam aula kosong, dan tidak ada seorang pun yang melihatnya. Rupanya masih banyak penyesalan dalam hidup ini. Gumam Damar, ya, ada banyak penyesalan. Sekarang dia berumur 28 tahun. Selama ini dia tidak pernah memiliki hubungan cinta yang serius. Tidak ada pernikahan yang ia kehendaki. Juga tidak punya anak. Tidak cukup berbakti pada orang tua. Gagal mengusir Ghost untuk keluar dari bumi sepenuhnya. Tidak bisa melihat anggota tim 11.762 yang lainnya menikah. Ada terlalu banyak hal yang belum terselesaikan. Tetapi sekarang kelihatannya memang ada beberapa hal yang tidak dapat diselesaikan. Damar melihat ke depan dan merasa sedikit tersesat. Dia merasa kesadarannya perlahan mulai menghilang lagi. Bersambung, 679. Serangan Night Watcher. Kesadarannya sudah mulai hilang lagi. Dalam benaknya, gambaran-gambaran kejadian 20 tahun terakhir terus-menerus muncul di benaknya seperti sebuah film. Ketika dia memikirkan Lilia, Damar tak kuasa menahan senyum di sudut bibirnya. Kematian, apa kau takut? Damar jelas tidak takut. Dia telah menempatkan dirinya dalam situasi hidup dan mati berkali-kali. Hanya saja dia merasa ada hal yang sedikit disayangkan. Perlahan seluruh tubuhnya jatuh ke samping. Matanya mulai terpejam. Samar-samar dia seperti melihat seekor hewan berwarna putih di dekat lorong yang sepertinya melompat keluar. Tetapi Damar tidak melihatnya dengan jelas, dan kesadarannya pun mulai hilang. Memang benar bahwa di dalam aula itu terdapat seekor hewan berwarna putih yang muncul. Hewan berwarna putih itu terlihat seperti seekor rubah. Hewan itu tampak sangat bersemangat dan melompat ke samping Damar. Cit cit cit. Ketika dia melihat kondisi Damar, dia mengeluarkan suara mencicit dan tampak khawatir. Dia mencoba menggigit Damar dengan mulutnya, tapi Damar tak merespons sama sekali. Hewan itu merasa cemas, dia 2 kali mengitari Damar, dan kemudian sepertinya dia memikirkan sesuatu. Mata kecil hewan itu sedikit menyala, dan kemudian bergegas ke lorong yang berada di dekatnya. Setelah beberapa menit, dia berlari dengan mangkuk di mulutnya. Di dalam mangkuk, ada cairan berwarna putih seperti susu, benar-benar terlihat seperti susu, tetapi kelihatannya lebih kental daripada susu. Setelah sampai di hadapan Damar, dia meletakkan mangkuk itu di tanah, dan hewan itu tampak kembali berpikir. Dengan kuku depannya, dia berdiri seperti manusia dan menuangkan cairan putih di mangkuk ke dalam mulut Damar. Setelah cairan itu masuk ke dalam mulut Damar, seolah-olah telah terpikirkan sebelumnya, cairan itu langsung mengalir ke mulut Damar, dan kemudian dengan cepat mengalir ke seluruh tubuh Damar. Cit cit cit, rubah kecil itu tampak sangat bahagia. Dia melompat-lompat dengan penuh semangat dan melompat-lompat di sekitar Damar. Pada saat ini, Damar tidak tahu bahwa perubahan besar telah terjadi di tubuhnya. Dengan masuknya cairan putih itu, secara ajaib luka-luka yang ada di sekujur tubuh Damar pun perlahan mulai sembuh. Cairan putih ini seperti menjadi obat penyembuh terbaik di dunia. Jika sampai Lilia mengetahui hal ini, dia pasti akan terkejut, karena semua ini telah berada di luar akal sehatnya. Rubah kecil itu terlihat sangat senang sampai dia membuat suara mencicit di sekitar Damar.
Kemudian rubah itu sepertinya memikirkan sesuatu. Dia berlari ke lorong di sebelahnya. Dengan cepat, dia berlari kembali. Kali ini, ada belati perunggu kuno di mulutnya. Sarung belati kuno itu terlihat sudah berkarat. Dia lalu melemparkan belati kuno itu ke sebelah Damar. Dia berbalik dan berlari ke dalam sebuah gua. Dengan cepat, dia datang lagi sambil menarik sebuah kotak besi. Benda itu terlihat sangat berat, tetapi rubah putih salju ini tampaknya memiliki kekuatan yang besar. Dia menyeret kotak besi itu ke sebelah Damar dan dia kembali berlari lagi. Dia terlihat seperti seorang pemindah barang, dia terus-menerus memindahkan barang-barang ke dekat Damar, dan tubuh Damar pun masih terus melakukan perubahan. Pada saat yang sama, di antara lorong Burial Ground itu, di dalamnya terlihat meluas ke segala arah. Burial Ground di bawah istana ini mencakup area yang sangat luas, dan ada banyak sekali lorong. Dr. T berjalan melewati lorong dengan memegang senter cahaya dan tongkat di tangannya. Dia terus berjalan. Sesekali dia akan berhenti dan melihat ke dinding, seperti sedang mencoba mencatat dan mengingatnya. Di beberapa tempat, dia akan mengingat beberapa kata-kata di sana, dan di beberapa tempat, dia akan menggambar semua gambar yang ada di dinding itu. Selang waktu yang lama, alisnya mengernyit dan berkata, "Sepertinya ini bukan tempat yang ingin aku temukan. Apa tidak ada tulang abadi di Burial Ground ini?" Dia tampak heran, tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam Burial Ground ini. Di tempat ini, meskipun ada 4 keluarga di Gunung Siwa yang bisa saja mendapat bantuan terhadap peningkatan kualitas mereka, tetapi mereka sendiri tidak tahu banyak tentang Burial Ground ini. Masuknya Dr. T ke tempat ini hanyalah meraba-raba saja. Dia mengerutkan keningnya dan terus berjalan masuk ke dalam. Tiba-tiba, dia merasakan ada getaran embusan napas yang berasal dari lorong itu. Pada saat itu, bulu kuduk Dr. T pun berdiri. Unding Flame, wajahnya pun sontak berubah, dan kemudian dengan cepat berlari keluar di sepanjang jalan lorong itu. Ketika dia datang memasuki tempat ini, dia selalu mengingat-ingat persimpangan-persimpangan di lorong itu. Dia dengan cepat tiba di sebuah persimpangan dan ketika baru saja tiba, matanya langsung terbelalak dan dia menemukan tanda yang dia buat. Tiba-tiba menghilang, deru napas di belakangnya semakin dekat. Jantung Dr. T berdetak sangat cepat. Dia tidak berani untuk tetap berada di sana, dia menggertakkan giginya. Dia seperti tenggelam dalam sebuah lorong dan kabur dari sana. Tidak ada yang tahu apapun yang terjadi di Burial Ground. Pada saat ini, di luar Burial Ground, orang-orang dari 4 keluarga sedang menunggu di sana. Jusman Yun diikat erat dan dijaga ketat selama 24 jam. Orang-orang dari keluarga Yun juga sepenuhnya dikerahkan. 3 keluarga lainnya tidak punya pilihan. Ucapan Martin ketika pergi membuat mereka khawatir. Keluarga Yun mungkin telah membuat kesalahan kali ini, tetapi ada terlalu banyak hubungan sebab akibat di antara 4 keluarga. Mereka tidak bisa membiarkan dan melihat keluarga Yun musnah begitu saja. Kondisi Damar apakah masih hidup maupun sudah mati pun masih belum jelas. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Talia dan yang lainnya tidak terlalu memedulikannya. Mereka duduk di pintu lorong itu dan menunggu. Bahkan sampai saat ini mereka masih tidak percaya jika Damar akan mati dengan cara seperti ini. Setelah Lilia menangis, dia duduk di pintu dengan wajah dingin dan matanya terus-menerus menatap ke arah awan yang tidak jauh dari sana. Jangan khawatir, dia tak akan mati dengan semudah itu. Dia pasti akan bertahan kali ini, kata Dewan mengingatkan. Lilia tidak berbicara sama sekali. Dia perlahan menghela napasnya. Setelah kepulangan kali ini, aku akan mendedikasikan diriku untuk berlatih. Aku akan membantu Damar menyelesaikan apa yang belum sempat dia selesaikan. Yang lain pun seketika terdiam. Seiring berjalannya waktu, tanpa terasa 2 hari pun telah berlalu, dan beberapa tenda didirikan di dekat istana. Master Mo dan yang lainnya tiba-tiba merasakan ada getaran di tanah. Sudah datang. Pada saat ini, Master Mo pun tiba-tiba bangkit berdiri. Pandangan orang lain pun mulai bergerak. Mereka secara bersamaan melihat ke arah hutan di luar istana. Di luar istana, karena pertempuran tingkat dewa dengan skala besar sebelumnya, banyak sekali pepohonan yang hancur dan tumbang, dan bagian depan hutan pun kini rata menjadi tanah yang kosong. Pada saat ini, ada suara gemerisik di belakang tanah datar, seolah-olah ada banyak pohon yang bergetar secara bersamaan. Pada titik waktu tertentu, sebuah sosok hitam tiba-tiba muncul keluar dari sana. Sosok itu mengenakan seragam tempur hitam, dengan 2 belati di punggungnya.
Dia adalah Martin yang 2 hari lalu meninggalkan tempat ini. Dia melompat ke dahan pohon dan mendarat di depan istana. Kemudian, di belakangnya ada pasukan yang mengenakan seragam tempur hitam dan membawa belati ganda dan mulai melompat keluar dari hutan dan mendarat ke tanah. Jumlah pasukan itu seolah tak ada habisnya. 1, 2, 3, tak terhitung jumlahnya, hingga lahan kosong yang berada di depan itu menjadi padat dikerumuni oleh mereka. Sring, 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 suara dencingan belati menggema di seluruh tempat itu. Pada saat yang sama, Martin mengangkat belatinya dan berkata, demi semua yang bernapas. Apa yang ditunjukkan oleh belati, apa yang diinginkan hati. Tidak ada jalan kembali. Suara teriakan yang memekakan telinga itu bergema di seluruh gunung Siwa saat ini. Di dalam, Lilia pun bangkit berdiri. Dia melihat ke arah Jusman Yun dan perlahan berjalan keluar. Jusman Yun mencibir dan berkata, kebanyakan dari mereka masih berada dalam tingkat menengah, sekelompok orang yang tidak berguna. Apa gunanya menggunakan mereka dalam jumlah yang banyak? Wosh! Saat ini, di atas langit ada semburat cahaya ungu yang melintas, dan kemudian, di atas cahaya ungu itu, ada sesosok yang tiba-tiba muncul dari sana, dan kemudian dia mendarat dengan mantap di depan istana. Dia adalah seorang pria tua. Di tubuhnya dia mengenakan seragam tempur hitam Night Watcher dengan belati ganda di punggungnya. Siapa yang berani-beraninya melukai Damar? Dia mengangkat kepalanya dan tampak sangat murka. Bersambung, 680. Serahkan hidupmu pada Damar. Wajah Iman terlihat sangat kusut. Dia tidak hanya optimis bahwa Damar yang nantinya akan berperan sebagai penggantinya. Selain itu, Damar adalah orang yang dia latih secara langsung di bawah tangannya sendiri. Sehingga dia memiliki hubungan yang sangat kuat dengan Damar. Ketika Martin kembali dan memberitahu Hugo Wong bahwa Damar kemungkinan mati, Hugo Wong tidak mengatakan sepatah kata apapun. Hugo Wong langsung menutup teleponnya. Kemudian dalam kurun waktu 1 hari, 100.000 Night Watcher dari negara H berkumpul dan dalam semalam tiba di kota GC. Kemudian mereka langsung pergi ke Gunung Siwa tanpa sempat untuk tidur sama sekali. Sementara Iman dan Purple Ghost juga dengan cepat menerima berita itu dan mereka langsung berangkat dari kutub utara untuk datang ke sini. Iman secara khusus berganti pakaian menjadi seragam tempur Night Watcher. Damar mengalami musibah dan kini dia menjadi perwakilan bagi Night Watcher. Di belakangnya, Martin telah membawa banyak pasukan tingkat dewa dan semuanya muncul saat ini. Wadi, Chris, Sally, Raisa, Ugu. Mata dari anggota tim 11.762 terlihat memerah saat ini. Jelas, mereka sempat menangis. Di belakangnya, Arton, Tirta, Bella, Night Watcher No. 2 sampai dengan No. 100, semua efektivitas tempur teratas dari Night Watcher saat ini telah tiba. Iman mendarat dari langit dan memegang belati binasa merah di tangannya. Matanya menyapu keempat keluarga itu dan berteriak, siapa yang telah melukai Damar? Pada saat ini, di dalam istana, Master Mo dan yang lainnya mengerutkan keningnya, karena pertempuran itu terlalu besar. Mereka belum pernah berurusan dengan begitu banyak orang. Sejujurnya, tidak masalah bahwa 100.000 Night Watcher sebagian besar berada di tingkat dewa, dan bahkan lebih dari setengahnya hanya berada di tingkat menengah. Mereka tidak memedulikannya sama sekali. Di dalam istana ini, tidak ada seorang pun di bawah tingkat dewa. Tetapi, pria tua di depan mereka itu, dengan menggenggam belati binasa merah di tangannya, benar-benar telah menunjukkan identitasnya. Sang tak terkalahkan, Iman Armada. Belum lama ini, pria tua itu membunuh Purple Ghost dengan belatinya. Dia adalah tingkatan Undying Flame yang nyata keberadaannya. Dia berdiri di pintu, dia memberi tekanan besar pada orang-orang dari 4 keluarga itu, termasuk juga Jusman Yun. Pada saat ini, alisnya mengernyit dan wajahnya penuh kecemasan. Setelah 2 hari penyembuhan, tubuhnya sedikit membaik, tetapi dia tahu bahwa meskipun dia sudah cukup pulih, dia tidak bisa menjadi lawan bagi Iman. Dia menguasai beberapa karakteristik tingkat Undying Flame, tapi bagaimanapun, dia tidak melangkahi langkah ini. Dia tahu bahwa perbedaan antara langkah ini adalah celah yang sangat besar. Hosea Zen menghela napasnya, dia berjalan keluar dari kerumunan itu dan berkata, Iman, jangan khawatir, semua orang sedang dalam keadaan yang tenang. Apa kau yang telah menyerangnya? Pria tua urakan. Iman menatapnya tajam sambil memegang belati binasa merah itu di tangannya. Sudut bibir Hosea Zen pun jadi berkedut.
Dia takut jika belati iman itu akan langsung mengenainya. Dia lalu dengan cepat berkata, "Bukan aku. Pak Tua, hentikan." Pada saat ini, Thalia dan yang lainnya pun berjalan keluar. Seketika Iman pun langsung menatap Thalia dan yang lainnya dan buru-buru bertanya, "Di mana Damar? Apa dia masih hidup?" Tim 11.762 yang lain juga bergegas menghampiri mereka. Mereka memandang Lilia, Guntur, dan keempat orang itu dengan penuh harapan akan sesuatu yang terucap dari mulut mereka. Namun Lilia malah menggelengkan kepalanya dan berkata, dia telah masuk ke dalam Burial Ground. Dan Burial Ground itu sendiri adalah tempat yang agak aneh. Sekarang tidak ada yang bisa masuk ke dalam sana. Jadi, hidup atau matinya Damar tidak ada satupun yang mengetahuinya. Berita yang diucapkannya membuat hati beberapa orang menjadi larut dan tenggelam. 2 hari telah berlalu, dan mereka tidak tahu sama sekali mengenai kondisi Damar, yang membuat hati mereka serasa tenggelam sampai ke dasar dan semakin menambah keputusasaan mereka. Siapa yang melakukannya? Bukankah si pria tua urakan itu yang melakukannya? Iman menatap Hosea-zen yang tidak jauh darinya. Pada saat ini, orang-orang dari 3 keluarga lainnya pun berjalan menghampiri. Lilia menceritakan keseluruhan kejadian itu, termasuk apa saja yang telah dilakukan oleh keluarga Yun. Setelah mendengar ini, ekspresi Iman tampak serius dan berkata, "Di hari ujian itu, aku dan Rompas datang ke sini. Aku pikir tidak akan ada masalah setelah Damar lulus dari ujian itu. Aku tidak pernah berpikir keluarga Yun akan melakukan permainan seperti ini." Dia sedikit kesal dan berkata, "Jika saja aku tahu dari awal, maka aku tak akan memberikan tugas ini. Ini semua salahku." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba melihat keluarga Yun yang telah diamankan yang berada tidak jauh darinya saat ini. Tatapan dingin yang terpancar dari matanya semakin lama semakin kuat. Seketika raut wajah Jusman Yun pun berubah. Tak peduli jika dia sampai mati. Tapi, semua ahli dari keluarga Yun ada di tempat ini. Dilihat dari posisi Night Watcher saat ini, tampaknya mereka tak akan menyerah dalam membalaskan dendam Damar. Jika semua keluarga Yun mati di sini, tidak diragukan lagi bahwa dia akan menjadi kutukan bagi keluarga Yun. Iman, Hosea-zen berkata, semuanya sudah terjadi, tidak ada gunanya membicarakan kebencian itu sekarang. Ada banyak tingkat dewa dari keluarga Yun. Orang-orang ini juga harta bagi umat manusia. Jika Ghost akan kembali menyerang dalam skala besar di masa depan, maka mereka bisa diandalkan untuk bertarung saat itu. Aku tidak akan menggunakan orang seperti itu. Cibir Iman, orang yang bekerja sama dengan peradaban dari luar angkasa, mungkin mereka akan menjadi Red Lotus di masa depan. Sambil berbicara, dia pun mengambil selangkah ke depan. Hosea-zen, Master Mo, dan yang lainnya dengan cepat bangkit berdiri. Master Mo pun berkata, "Saudaraku, tenanglah dulu. Si penghalang itu sudah mati." Iman berkata dengan tenang. Pada saat yang sama, dia berjalan melangkah ke hadapan Jusman Yun. Kedua matanya menatap lurus Jusman Yun. Aura mengerikan yang muncul di tubuh Iman seolah tidak bisa dipadamkan. "Kau adalah Iman." Energi Chi dalam tubuh Jusman Yun pun mulai bereaksi. Tali yang mengikat sekujur tubuhnya pun seketika terputus semua. "Kau adalah Jusman Yun," kata Iman yang tidak menjawab pertanyaan Jusman. Jusman Yun perlahan menghela napasnya. "Ya, itu aku." "Bo." Iman langsung menggenggam wajahnya dan memukulnya hingga tersungkur ke tanah. "Iman." Hosea-zen ingin menghentikan mereka. Tapi saat itu dia menemukan bahwa Iman tiba-tiba menoleh dan menatapnya. Iman terlihat sangat marah. Jika benar-benar terjadi sesuatu yang tidak diharapkan pada Damar, maka dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Sementara Jusman Yun yang sebagai pelakunya, bagaimana mungkin dia akan melepaskannya begitu saja? "Aku bersedia membawa seluruh keluarga Yun dan bergabung dengan Night Watcher." Jusman Yun mendapat pukulan keras sampai dia merasa sangat pusing, namun dia masih mampu untuk berteriak keras. Dia merasa tidak ada alasan untuk menolak Night Watcher. Damar memiliki bakat yang hebat, hanya saja belum sepenuhnya menyadarinya. Dia yang sekarang, jauh lebih kuat dari Damar. Selain itu, keberadaan tingkat dewa dalam keluarga Yun pun cukup banyak jumlahnya, yang merupakan kekuatan mengerikan bagi Night Watcher. Sehingga bisa langsung membuat Night Watcher mendapatkan peningkatan yang sangat besar. "Aku tak sudi," kata Iman dengan amarahnya. "Hari ini, kau harus mati." Setelah mengatakannya, dia langsung meninju kepala Jusman Yun.
Seketika tanah pun jadi bergetar dan Jusman Yun pun langsung menghantam tanah. Aku akan bertarung denganmu. Sejak kapan keluarga Yun begitu dipermalukan seperti ini? Bahkan orang terkuat dari keluarga mereka yang sekarang pun tidak bisa melawan Iman. Mereka tak kuasa untuk menahannya. Energi Qi dalam tubuhnya mulai bereaksi dan dia ingin bertarung dengan Iman. Siapa yang berani bergerak, maka dia akan mati. Pada saat ini, sebuah suara bergema di sana. Di saat yang sama Dewan memegang senapan sniper di atas pohon dan melihat ke arah suara. Buk, 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 tiba-tiba terdengar ada suara bunyi yang keras dari dalam istana itu. Iman pun tercengang. Dia mengangkat kepalanya dan segera melihat ke arah dalam istana. Serahkan hidupmu pada Damar, katanya sambil menatap Jusman Yun. Bersambung.